Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kumpul kembali di majelis yang mulia ini setelah lama menghilang ya. Iya, gaib. Di pagi hari ini kita meminta sama Allah agar Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Rasul SAW berdoa, doanya Rasul apa di pagi hari? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Ya, jadi pagi hari ini kita gunakan untuk kebaikan. Ya, usahakan ba'da subuh ngaji, habis ngaji aktivitas, jalan, ya, mau olahraga, fadhal. Tapi kalau ingin sakit ya tidur. Ya kalau ingin sakit, ya. Maksudnya nggak berkah. Kata ulama Ibnu Qayyim, ba'da subuh tidur itu mengundang penyakit, ya. Baik, dan alhamdulillah Allah kasih taufik dan izinnya pada kita di pagi hari ini kita bisa duduk memulai pagi hari dengan aktivitas yang baik. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Tapi ikhwah yang Allah muliakan, kita akan bahas satu hadis dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya sudah di-share Pak ya? Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil Madinah. Bahwa beliau radhiyallahu an berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu jalan di kota Madinah. Wa huwa junubun. Huwa kembali ke Abu Hurairah. Ya. Waktu itu Abu Hurairah dalam keadaan junub. Kemudian dia berkata, yang berkata ini Abu Hurairah, fan khonastu minhu, maka aku menghindari beliau, kata Abu Hurairah, menghindari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khonastu minhu itu pelan-pelan, ya, sembunyi-sembunyi, pergi jauh dari Nabi. Fadhahabtu, dan aku pun pergi. Faktasaltu, kemudian aku mandi. Artinya mandi junub. Tsumma ji'tu, kemudian aku kembali. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, aina kunta ya Abu Hurairah, di mana engkau wahai Abu Hurairah? Beliau berkata, kuntu junuban, aku tadi junub. Fakarihtu an ujalisaka ala ghairi tahara, aku enggan, aku tidak suka bermajlis dengan engkau dalam keadaan tidak suci. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, subhanallah, maha suci Allah, innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Ikhwan yang Allah muliakan, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, ya. Yang pertama, kita lihat
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi fil aswaq. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berjalan di pasar-pasar, di jalan, ya. Dan Rasulullah SAW adalah manusia biasa, tetapi beliau Rasul, ya. Beliau melakukan apa yang dilakukan oleh manusia, makan, minum, ya, memakai pakaian untuk menghangatkan badan kalau dingin, kalau perang pakai baju besi, ya. Jadi semuanya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah manusia biasa dan Rasul adalah seorang hamba. Makanya Rasulullah SAW menetapkan ini ketika beliau ingin umatnya tidak berlebihan menyanjungnya seperti kaum Nasara menyanjung Isa bin Maryam sehingga mengangkat Isa menjadi sesembahan Tuhan. Rasul bersabda, la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian menyanjungku secara berlebihan. Tutruni ini, itra ini al-madah, ya, pujian yang sangat berlebihan. Rasul berkata, janganlah kalian menyanjungku secara berlebihan. Ya. Kama atratin Nasara Isa bin Maryam, sebagaimana kaum Nasara menyanjung Isa bin Maryam secara berlebihan. Wa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya aku adalah hamba, maka ucapkan oleh kalian hamba Allah dan Rasulnya. Nah, kita mensifati Nabi Muhammad SAW sesuai dengan apa yang diinginkan oleh beliau. Beliau mensifati dirinya Abdullah wa rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Kata ulama, abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Hamba yang dalam artian tidak boleh diibadahi karena dia seorang hamba. Wa rasulun la yukadzab, rasul yang tidak boleh didustakan. Ya, karena beliau membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, risalah yang dibawa oleh beliau tidak boleh kita dustakan. Tapi beliau juga hamba. Oleh karena itu salah kalau mengangkat beliau berlebihan, ya, di atas sifat yang beliau telah sifati dirinya. Yang dari sini ikhwanya Allah muliakan, kata ulama, wa bihadza, kata Syekh Utsaimin, ya, na'rifu butlana qauli man qala inna ar-rasul alaihi salatu wassalam tahirul bauli wal ghaid. Dari sini kita mengetahui, ya, salahnya orang yang mengatakan Rasul SAW itu suci dari buang hajat, dari hajat besar, dari hajat kecil, atau dari kotorannya, ya. Jadi kotorannya Rasul itu suci, ya. Ini benar atau salah? Ini tidak benar, ya. Makanya saya berkata wa bihadza na'rifu butlana. Dari sini kita tahu kebatilan dari orang yang mengatakan bahwa kotoran Rasul itu suci, ya, karena Rasul manusia biasa. Dan ini kata beliau fahadza kadzib, ini dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul kalau buang hajat cebok. Kan banyak hadis tentang istijmar, ya tidak? Istijmar, istinja itu datang dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana istinja, bagaimana istijmar. Ini menunjukkan bahwa kotoran beliau juga najis. Beliau melakukan itu supaya kita umat manusia mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mendekat Allah Subhanahu Wa Taala? Di antaranya dengan cara bersuci. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang-orang yang bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah mencintai orang yang banyak tobat dan bersuci. Dalilnya surat Al-Kahfi ayat 110, di antara dalilnya, ya. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian.
Faedah yang keberapa? Kedua sekarang ya. Baik. Tapi tadi sebelum kita masuk ke faedah yang kedua, Rasul manusia biasa seperti kita. Tapi kelebihan Rasul dari manusia yang lain apa? Risalah, ya, wahyu. Wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya surat Al-Kahfi juga ayat 110. Al-faidah ats-tsaniyah, faedah yang kedua. Jawazu tasrihil insan bima yustahya minhu lil hajah. Bolehnya seseorang ngomong, bicara tentang sesuatu yang dia merasa malu, ya, dengan terus terang ketika ada hajat, ketika ada kebutuhannya. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sembunyi atau menghindar ketemu sama Rasulullah SAW karena apa? Beliau tahu bahwa dia junub. Ya, padahal Rasul tahu tidak kalau dia junub? Tidak tahu. Ya, beliau malu ketemu Rasulullah SAW, manusia yang masya Allah paling utama dalam keadaan junub, ya kan? Nah, ketika ditanya, "Aina kunta, wahai Abu Hurairah, di mana engkau?" Abu Hurairah nggak punya alasan kecuali harus terus terang. Ya, nah Abu Hurairah bilang, "Kuntu junuban." Aku junub. Aku junub. Nah, ini kan sesuatu yang malu. Ya, orang mengetahui kawannya atau dirinya junub malu. Tapi ketika harus terus terang di kondisi atau saat yang memang dia harus ngomong, dia ngomong. Dan di sini Abu Hurairah radhiyallahu an berkata terus terang, kuntu junuban. Ya, aku junub. Nah, ini pelajaran buat kita. Ya, artinya boleh terus terang tentang sesuatu yang memang malu, tapi ada maslahat, ada hajatnya. Makanya Ummu Sulaim pernah berkata ke Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq." Sesungguhnya Allah tidak malu dari al-haq, ya, dari kebenaran. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza talamat, apakah wanita wajib mandi kalau wanita itu ihtilam? Ya. Nah, Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu yang sebenarnya malu. Tapi karena ada hajat, Ummu Sulaim tanya kepada Rasulullah SAW untuk mengetahui hukumnya. Nah, untuk mengetahui hukumnya itu kan hajat. Nah, beliau tanya kepada Rasulullah SAW. Dan seperti kita, kadang kita punya masalah, ya, kita empat mata sama ulama, sama yang ngerti ilmu, kita tanya tentang permasalahan yang kita kalau ngomong malu sama orang lain. Nah, kita tanya kepada guru kita atau ulama, kemudian dijawab. Ya. Faedah berikutnya, faedah yang ketiga, husnu khuluqi Abi Hurairah radhiyallahu anhu haitsu insalla bi khafyatin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina kana junuban. Bagusnya akhlak Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, ketika beliau, ya, secara pelan-pelan, ya, sembunyi menghindar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan junub. Ya. Abu Hurairah berkata di hadis ini, "Fan khonastu fadhahabtu faktasaltu." Aku menghindari beliau, aku pergi, kemudian aku mandi. Faedah berikutnya, fikih berikutnya, yang keempat, annal insana idza kana yastahyi an yujalisa ar-rasula sallallahu alaihi wasallam ala janabah fayanbaghi kadzalika an yastahya min dzikrillahi ala janabah wa hadha min babi aula. Ya, seseorang kalau dia malu
ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub, maka mimbabi aula, lebih utama lagi malu kepada Allah. Ya. Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Ya. Kalau sama Rasul saja malu, maka lebih utama kepada Allah lebih malu. Ya. Lebih malunya gimana? Kalau berzikir kepada Allah tidak dalam keadaan suci. Ya. Makanya diusahakan kita walaupun enggak sholat, kalau batal suci wudu. Siap dalam keadaan bersuci terus, batal wudu, ya kan? Habis itu sholat 2 rakaat seperti sholatnya siapa tuh? Bilal. Ya. Sholatnya Bilal. Yang dengan 2 sholat ini atau sholat apa saja setelah wudu, diharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah seperti anugerah kepada Bilal. Rasul sampai bertanya kepada Bilal, karena Rasul mendengar terompah sendalnya di surga. Amalan apa yang paling kau harapkan, wahai Bilal? Saya mendengar terompah sendal itu. Bilal mengatakan, tidaklah aku setiap kali wudu melainkan sholat. Ya, sholat. Ini contoh dari orang baik, bahkan manusia yang paling baik. Ya, ini sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau misalkan kita bisa mencontoh, masya Allah. Ya, kita dapat ilmu, kita coba praktekkan, kita amalkan. Ya. Buang angin, wudu. BAB, BAK, wudu. Kemudian usahakan sholat. Ya, 2 rakaat. Itu. Nah, kita baca Quran juga hendaknya dengan wudu. Walaupun tidak wajib. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran menjelaskan hukumnya sunnah. Kita baca Quran dalam keadaan bersuci. Karena boleh, tidak suci kita baca Quran boleh. Ya, kemudian kalau mau lebih bagus lagi duduk. Walaupun tidur boleh. Tiduran berbaring baca Quran, ya, sambil berbaring baca Quran, tidak harus duduk. Berbaring, baring kanan, baring kiri, ya. Nah, itu boleh. Supaya cepat menghatamkan setiap bulannya kan? Nah, itu. Sambil berbaring mungkin bisa dapat 3 halaman atau sekian halaman, ya, kemudian duduk. Nah, itu kita baca Al-Quran yang mulia tapi di atas kesucian. Ya. Kata Syekh Utsaimin, walakinnahu laisa haraman wala makruhan, tapi tidak dikatakan haram dan makruh kalau misalkan kita tidak bersuci. Boleh-boleh saja selama tidak ada kita melakukan kegiatan yang disyaratkan bersuci. Kegiatan yang disyaratkan bersuci seperti sholat sunnah atau sholat 5 waktu. Nah, ini enggak boleh kalau kita sholat tanpa suci. Tapi kalau dalam keadaan biasa, junub, kemudian pergi ke pasar, boleh tidak? Boleh. Seperti Abu Hurairah pergi kan? Ya. Di jalan, di pasar, ini boleh. Hukumnya boleh. Tapi lebih utama kita mandi. Karena kata ulama, ketika Abu Hurairah ketemu Rasul malu. Ya. Nah, lebih utama kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada faedah ikhwan Allah menjadikan, ya. Wudu itu, ya, dalam hadis Muhajir bin Kunfud, wudu juga Rasul ketika diucapi salam, Rasul enggak jawab. Dan hadisnya sahih. Ya, Muhajir bin Kunfud mengucapkan salam, Rasul diam saja. Ya, setelah Rasul selesai wudu, Rasul SAW berkata kepada Muhajir bin Kunfud, beliau mengatakan, saya tidak suka, enggan untuk berzikir pada Allah kecuali dalam keadaan suci. Lihat salam saja, Rasul enggak mau jawab kecuali dalam keadaan suci.
Ya. Walaupun kalau misalkan jawab boleh. Ya. Tapi Rasul SAW tidak suka kalau berzikir pada Allah ya dalam keadaan tidak suci. Makanya ketika kita baca Quran hendaknya dalam keadaan suci, ya. Nah, dari sini juga kita mengetahui faedah juga ketika kita wudu, kalau ngobrol, misalnya kawan kita samping kanan atau samping kiri. Ya, kemudian dia tanya, kita pas lagi wudu, "Kaifa haluk akhi?" Nah, kita jawab, "Bi khair, alhamdulillah." Boleh. Tapi kalau "Assalamualaikum akhi", lanjutin aja dulu. Ya tidak? Iya. Antum dari mana? Dari Raffles. Ngapain? Tadi ada kajian. Ya. Di rumahnya Bu Fenti misalkan. Terus wudu lanjutin, ya. Itu ngobrol ketika wudu enggak membatalkan wudu. Ya, karena tidak ada syarat diem kan wudu. Boleh ngomong. Yang syarat enggak boleh ngomong itu apa? Salat. Pas salat ada palambang samping. Ya. Apa kabar Pak? Kok baru datang? Terlambat, ngapain? Ya Pak. Ini batal sholatnya. Tapi kalau wudu boleh. Tapi ada adab ya, di wudu. Ketika Rasul SAW dikasih salam, Rasul nggak jawab. Alasannya tadi, kalau bersuci beliau nggak mau kecuali dalam keadaan berwudu atau berzikir, tidak mau kecuali dalam keadaan suci. Iya. Faedah yang kelima. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu hal yang gaib. Ini faedah dari sisi akidah. Ya. Jadi ada kadang faedah dari sisi fikih, akhlak, muamalah, ya. Kadang dari sisi akidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal yang gaib. Nah, dari hadis yang tadi di-share sama Pak Adi, antum baca dari awal sampai akhir tuh. Dari mana Rasul tidak tahu hal yang gaib itu? Dari ucapan atau dari kalimat yang mana? Sahih, ahsant. Iya. Rasul berkata, "Faqala aina kunta ya Abu Hurairah?" Ya, di mana engkau wahai Abu Hurairah? Rasul nggak tahu. Ini menunjukkan Rasul tidak tahu hal yang gaib. Ya, dan inilah yang hendaknya kita yakini. Ya, dan itulah yang juga yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Seandainya aku mengetahui hal yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan. Nah, dari kalimat aina kunta ya Abu Hurairah, di mana engkau wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah kan pergi. Rasul nggak tahu. Ini menunjukkan Rasul tidak mengetahui hal yang gaib. Tapi gimana dengan hadis gini? Ada riwayat ya, ketika Rasul sudah mati, sudah meninggal maksudnya. Rasul pernah berkata, "Anna a'mala ummatihi tu'radu alaih." Ya. Jadi amal umatnya itu dinampakkan kepada Rasul SAW. Ya. Ini jawabannya kata Rasul. Fa in sahha hadza, kalau hadis ini sahih, فَإِنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَلَيْسَ وَصْفًا ذَاتِيًّا لِلرَّسُولِ. Pengetahuan ini dari sisi Allah, bukan sifat yang ada terus pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengetahuannya yang ngasih adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Faedah selanjutnya, faedah yang ke-6. Butlanu aqidati sufiyati wa man syabahu min da'wahum bi anna Rasul ya'lamul ghaib sallallahu alaihi wasallam. Ya. Batilnya akidah sufiyah dan yang semisal dengan mereka tentang klaim
bahwa Rasul mengetahui hal yang gaib. Ya. Jadi ada orang yang meyakini Rasul tahu yang gaib. Dan keyakinan ini tentunya batil, tidak benar. Ya. Dan tentunya kebatilannya itu kita tahu dari Al-Quran dan Sunnah, hadis Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-An'am ayat 50, Allah berfirman, Al-An'am ayat 50, Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Allah memerintahkan kepada nabinya, Qul, katakan wahai Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak berkata kepada kalian aku memiliki perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak mengetahui hal yang gaib. Ya, ini perintah Allah kepada Rasul untuk mengatakan hal demikian. Wala a'lamul ghaiba. Aku tidak mengetahui hal yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak. Dan aku tidak berkata pada kalian aku adalah malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah aku melainkan mengikuti wahyu yang Allah wahyukan padaku. Nah itu, ya. Jadi penegasannya diantaranya surat Al-An'am ini ayat 50, bahwa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tidak tahu hal yang gaib. Ya. Dan juga ketika Rasul SAW duduk bersama para sahabat, malaikat Jibril merubah dirinya menjadi manusia. Manusia yang kata Umar bin Khattab tiba-tiba datang. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada bekas bepergian. Kemudian duduk, menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi, meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi Muhammad SAW. Singkatnya nanya tentang Islam, nanya tentang iman, nanya tentang apa lagi itu? Ihsan. Kemudian nanya tentang hari kiamat. Fa akhbirni anis sa'ah. Habarkan padaku tentang hari kiamat. Rasulullah SAW berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada si penanya. Ini menunjukkan Rasul tidak tahu hal yang gaib, hari kiamat tidak tahu. Tapi Rasul dikasih tanda-tandanya. Kata malaikat tersebut, fa akhbirni an amaratiha. Habarkan padaku tentang amaratnya, tentang tanda-tandanya. Kemudian Rasul SAW menyebutkan tanda-tandanya dalam hadis itu. Nah, ikhwan yang Allah muliakan, kalau Rasul saja tidak tahu hal yang gaib, gimana orang yang derajatnya jauh di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Allah perintahkan kepada Rasul untuk menyampaikan demikian, dan kita sebagai umat Islam wajib meyakini dalam hati, nggak ada yang tahu hal yang gaib. Rasul saja nggak tahu. Orang yang paling mulia dunia akhirat nggak tahu hal yang gaib kecuali yang Allah bukakan untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi manusia yang derajatnya jauh di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang nggak pernah mandi, yang nggak pernah sholat, dukun-dukun itu modalnya cincin jejer di sini, nakut-nakutin orang. Ya, aneh orang percaya sama dukun. Dukun nggak tahu hal yang gaib, pasti nggak tahu. Yang anehnya pejabat yang katanya pinter untuk mempertahankan jabatannya atau tambah naik jabatannya supaya menang dan seterusnya, menang tender juga, larinya ke dukun. Subhanallah, hilang barang ke dukun. Padahal dukun itu kalau datang ke dukun nggak boleh ya, haram. Nah, ini misalnya, ini halunya. Kalau didatangi kita bohong sama dukun juga nggak ngerti dukun. Datang ke dukun, ya dukun, ya atau mas ya. Sekarang dukunnya pakai panggil mas ya. Mas dukun. Ya mas fulan, bapak fulan. Saya ada
ada kehilangan saya ini. Kehilangan 200 juta misalkan. Atau 500 juta. Dukun itu langsung komat kamit, minta syarat, minta itu dan seterusnya. Oh, ada di tempat itu tuh. Ya, ada berada di suatu tempat tuh barang tuh. Ya. Kita bilang apa? Bohong. Tahu nggak dukun kalau dibohongi? Nggak tahu. Orang duitnya aja nggak ada. Ya. Nah, itu dukun nggak tahu yang gaib. Tapi ajibnya, ya, orang belajar, masya Allah, belajar ilmu dunia sampai doktor, sampai profesor, ya, itu sudah dipelajari semua. Tapi sebagian mereka masih percaya sama dukun. Wal'iyadzubillah. Padahal yang bisa mengangkat derajat seseorang siapa? Allah. Yang menurunkan derajat seseorang, Allah. Yang ngasih rezeki, Allah. Yang menahan rezeki seseorang, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur alam semesta ini, Allah. Yang hidupkan, yang matikan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus yakin. Ini tauhid rububiyah kan? Nah, kita yakin yang mengatur alam semesta Allah. Ciptakan langit, bumi dan semuanya itu Allah. Yang ngaturnya Allah. Yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa mengangkat derajat seseorang, menurunkan derajat seseorang hanya Allah. Nah, orang Islam, orang beriman itu seperti ini keyakinannya, mantap di hati. Ya. Tapi ajibnya sebagian orang, ya, sudah belajar masih percaya sama dukun, nggak manfaat ijazahnya. Ya. Nah, faedah yang ke-7, annal junuba la yanjusu najasatan ma'nawiyatan, bahwa junub itu, ya, junub itu najisnya najis ma'nawiyah. Najisnya najis ma'nawiyah, bukan najis hissiyah. Ya. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah, innal mu'mina la yanjus. Orang mukmin itu tidak najis. Ya. Jadi najis itu ada dua kan? Najis hissiyah, najis ma'nawiyah. Najis hissiyah seperti kotoran hewan yang haram dimakan. Kotoran anjing, najis tidak? Najis. Atau kotoran manusia, najis. Ya. Baulnya najis. Roastnya najis. Nah itu. Jadi ini najis. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu an ngindar dari Rasulullah SAW, malu. Kemudian ditanya, aina kunta ya Abu Hurairah, di mana engkau wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, kuntu junuban, aku junub. Ya, junub itu sifat yang ada pada seseorang karena tidak suci. Ya, apakah karena mimpi basah, apakah karena berhubungan suami istri, ya, dan seterusnya. Ini junub. Ada hadas, ada najis. Ya, kalau hadas ini ada pada sifat manusia. Hadas ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau junub hadas apa? Hadas besar. Ya. Hadas kecil itu cukup dengan wudu. Hadas besar mandi. Hadas besar mandi. Kalau hadas kecil sebabnya karena misalkan kentut, buang air kecil, ya kan? BAB, itu hadas kecil. Ya. Kalau hadas besar tadi mimpi, ya, dan seterusnya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, kuntu junuban, aku junub. Ya, disangkanya najis sama Abu Hurairah. Makanya dia menghindar. Rasulullah SAW berkata, subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Ya, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Ya. Nah, dan mukmin walaupun sebentar. Tadi najis ada berapa? 2. Najis hissiyah dan najis ma'nawiyah. Ya. Dari sisi maknawinya orang mukmin tidak najis.
dari sisi maknawinya. Walaupun kadang nanti dia terkena darah ya yang najis ya atau memegang sesuatu yang najis, tapi secara maknawi dirinya tidak najis. Yang najis secara maknawi itu adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Yang Allah berfirman di surat At-Taubah 28, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ingin ngabarkan pada kita ada najis maknawiyah. Najis berupa keyakinan. Keyakinan yang salah itu najis. Ya. Jadi meyakini bahwa ada yang boleh disembah selain Allah. Itu najis. Ya. Tapi kalau meyakini hanya Allah yang wajib disembah, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ini suci. Ya, suci. Berikutnya ikhwan Allah muliakan. Faedah yang ke-8. At-tasbih inda ta'ajjubi wal istighrab. Disunahkan kita mengucapkan tasbih ketika mendapat sesuatu yang kita merasa aneh gitu ya. Ta'ajjub, istighrab. Ya. Ta'ajjub, istighrab. Ta'ajjub itu merasa takjub. Bisa. Takjub dengan sesuatu kita mengucapkan subhanallah. Kemudian kita menghadapi kondisi yang aneh. Kemudian mendengar perkataan yang aneh, yang asing, gitu ya. Kita juga bisa nyebut subhanallah. Ya. Rasulullah SAW merasa aneh dari Abu Hurairah. Ya, ketika ditanya, ya Abu Hurairah, aina kunta, di mana engkau? Abu Hurairah jawab, kuntu junuban. Ya, aneh. Kok pergi junub? Maka Rasul bilang, subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Maksud si Allah, mukmin enggak najis. Ada saudara kita ngomong ya dengan ucapan yang kita aneh. Ya, kita bilang subhanallah. Gitu ya. Subhanallah. Istri kita bilang, "Pak, ada kucing terbang." Subhanallah. Di mana? Ya, emang ada kucing terbang? Ya. Aneh kan? Subhanallah, ternyata terbangnya loncat biasa. Tapi istrinya membesar-besarkan. Ya. Kadang perempuan kaget kan begitu. Nah, iya, lompat. Ada lompat. Oh, itu sih bukan terbang, itu lompat kan gitu. Nah, jadi ketika kita mendengar sesuatu yang mustaghrib, sesuatu yang aneh, kita mengucapkan subhanallah. Ya. Kita misalkan dikasih tahu, masya Allah, Pak Lambang habis kecelakaan, bawa motor lagi ke puncak, subhanallah. Yang benar, iya benar. Baliknya kena knalpot misalkan. Knalpot, ya kan Pak? Iya. Baik. Faedah yang ke-9. Tanzihullahi ta'ala an kulli naqsin. Ada 10 faedah ya. Tanzihullah ta'ala an kulli naqsin. Ya. Hendaknya kita mensucikan Allah Ta'ala dari semua kekurangan, sifat kurang. Ya. Kita seorang muslim, kita dianjurkan untuk mensucikan Allah. Ya, dengan mengucapkan subhanallah. Nah, mensucikan Allah itu selain kita dengan lisan mengucapkan subhanallah, di hati juga kita harus meyakini itu. Ya, Allah Maha Suci. Nah, caranya gimana? Kata ulama ada 3 hal yang harus kita sucikan.
Maksudnya dari Allah ya. Yang pertama, mensucikan Allah dari semua sifat kurang secara mutlak. Dari semua sifat apa? Kurang secara mutlak yang tidak pantas Allah disifati dengannya. Nah ini. Seperti apa? Sifat jahal, sifat bodoh. Allah bodoh tidak? Tidak. Ya. Allah Maha mengetahui, alim. Ya, Allah habarkan dalam Quran banyak ayat innallaha sami'un alim, ya kan? Allah Maha mengetahui. Pengetahuan Allah itu mengetahui segala sesuatu. Ilmunya Allah sempurna. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa. Kalau manusia dikatakan pintar, mesti ada lupanya. Ya kan? Mesti ada lupanya. Ngapalin an-naba saja. Apal besok lupa kalau nggak di murojaah. Ya kan? Manusia itu lupa. Allah tidak akan pernah lupa. Ya. Dan Allah mengetahui kita semua yang di sini. Kita lagi ngapain Allah tahu. Ya. Lagi duduk benar serius Allah tahu. Lagi duduk sambil pegang HP Allah tahu. Jawab SMS dulu deh. WA. Allah tahu. Ya kan? Allah tahu juga lagi ngelamunnya kita tahu. Allah tahu kita lagi nyengir tahu. Pahala kan? Senyum pahala. Yang lagi kelenggut-kelenggut juga tahu. Antuk ini Ustadz ngomong apa nggak jelas. Allah tahu. Ya. Allah tahu jumlah rambut kita nggak tahu jumlah rambut kita berapa, ya kan? Allah tahu jumlah bulu kucing, Allah tahu bulu kerbau, Allah tahu semua bulu yang ada di binatang sedunia Allah tahu, ya kan? Allah tahu apa yang di daratan, di lautan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah lah kunci-kunci keghaiban. Ya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah tahu apa yang ada di daratan dan di lautan. Di daratan semua Allah tahu. Di lautan pasir-pasirnya Allah tahu, batu karangnya Allah tahu, yang ada di lautannya Allah tahu, ikan-ikannya Allah tahu. Bahkan ada alam selain alam di daratan Allah tahu. Wa ya'lamu ma fil barri. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun daun yang jatuh melainkan pasti Allah tahu. Ya. Wala habatin fi dhulumatil ard, kata Allah. Tidak ada satu habbah pun, satu benda kecil, habbah yang di kegelapan dunia melainkan Allah tahu. Di bumi Allah tahu. Kalimatnya kata Syekh Utsaimin zulumat. Zulumat ini kegelapan. Kalau zulumah satu kegelapan saja. Dicontohkan misalkan ada orang di atas kapal di tengah lautan di malam hari hujan deras. Misalnya taruhlah jam 12 misalkan ya. Orang itu melemparkan benda yang sangat kecil turun jatuh ke bawah dasar samudra. Di mananya Allah tahu. Berapa kegelapan tuh? Gelapnya malam, gelapnya awan, gelapnya air hujan, gelapnya tanah lumpur yang di dasar lautan, dalamnya air, 5 kegelapan. Di mana benda tersebut jatuhnya, persisnya Allah tahu. Kalau manusia cari kapal aja hilang sampai kadang berminggu-minggu, ya itu. Atau ada yang nggak ketahuan sampai sekarang. Manusia terbatas. Allah Maha tahu. Ya. Jadi kita sifati Allah dengan sifat yang sempurna. Ya, kita sucikan Allah dari sifat yang kurang. Di antara sifat bodoh tadi kan, sifat ta'ab itu apa? Capek. Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan itu.
ayat yang suka kita baca setelah habis sholat, ayat kursi. Gimana bacanya? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nah, kita wajib mensucikan Allah dari Allah terkena tidur ya atau kantuk. Ngantuk saja enggak. Ngantuk saja enggak. Ya, Allah. Jadi Allah selalu terjaga ngurus makhluknya. Kita capek sebentar ngantuk. Ya kan? Habis makan juga ngantuk. Di mobil ngantuk. Yang lebih parah di majlis tidur. Ya enggak? Langsung bangun. Nah, ini yang pertama. Jadi kita sucikan Allah dari sifat kurang secara mutlak. Yang kedua, sucikan Allah dari kekurangan, ya, kullu naqsin fi kamalihi, dari kekurangan pada kesempurnaan, ya. Jadi yang maha sempurna itu Allah, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya tidak punya aib, tidak punya cacat dalam kesempurnaannya itu. Dalam kesempurnaannya. Allah berfirman di surat Qaf ayat 38. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min lughub. Kata Allah, kami ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan Allah katakan wama massana min lughub. Tidak pernah kami merasa capek sedikit pun. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Allah bantah tuduhan Yahudi, Allah ciptakan langit bumi kemudian istirahat. Ya. Nah, itu. Yahudi ini kalau sifatnya Allah kejem. Ya. Gimana nyifati manusia atau menganggap dirinya itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Allah saja disifati jelek. Ya. Ini kita sucikan Allah dari sifat yang disifati yang seperti tadi. Yang ketiga, sucikan Allah dari sifat, ya, dari menyamakan Allah dengan makhluk. Enggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk. Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang sama dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Faedah terakhir yang ke-10, husnu ta'limi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya taklimnya Rasul. Jadi Rasul kalau mengajarkan pelajaran, ilmu, pengetahuan kepada sahabat itu sangat bagus sekali. Di mana di sini Rasulullah SAW ketika menyebutkan sebuah hukum, Rasul menyebutkan ilatnya, sebabnya, menyebutkan alasannya, menyebutkan hikmahnya. Ya, Rasul bilang, Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Ya, Rasul menyebutkan sebabnya. Ya, Rasul merasa istighrab, ta'ajub kepada Abu Hurairah yang ngilang, ya kan? Merasa enggak pantas duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub. Rasul meluruskan, Subhanallah, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini 10 faedah yang bisa kita bahas. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat, dan Allah berikan umur panjang dalam ketaatan, kesehatan, Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita semua. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.